Halo, uh, ketemu lagi di Charles Ghazali Action Cinema. Hai dan thank you yang buat sudah join. Hari ini kita akan masuk ke episode kedua di mana saya akan berusaha untuk memperkenalkan apa itu JCC Action Team, yaitu sebuah bisa dibilang rumah produksi atau sebuah tim yang kemudian memberikan production services khususnya untuk pembuatan adegan laga di film action. JCC adalah kepanjangan dari Jonathan, Cecep dan Charles, karena di dalam tim kami ada 3 orang pendiri yang masing-masing punya keahlian khusus, yaitu Jonathan Ozo sebagai stunt koordinator, Kang Cecep Arif Rahman sebagai martial arts choreographer, dan saya sendiri Charles Ghazali sebagai action director. Kami masing-masing kemudian akan bekerja sama, saling mengisi satu sama lain, tapi masing-masing juga akan mempunyai keahliannya atau bidang spesifikasi yang kemudian disupervise secara detail, sehingga siapapun yang kemudian hendak membuat film adegan laga punya sebuah kesempatan untuk mendapatkan service yang lengkap. Karena dalam sebuah film, dalam pembuatan film action, perlu ada orang yang kemudian menjaga dari berbagai hal. Jadi tidak hanya membuat koreografi, tidak hanya kemudian memikirkan shot, tapi bahkan kemudian berpikir mengenai keamanan, keselamatan dari para pemain maupun stuntnya. Itu yang paling penting. So, terima kasih buat semua yang sudah hadir dan bergabung. Ada dari Premier Max, ada dari Filipina, setia sekali Elver, thank you Elver for joining. Ada Ahmad Rawi, ada Erwin, ada Bagus, Arni, udah Kang Hendra ya. Ini Hendra, Cep Hendra. Oh, halo Cep kalau bener. Ahmad Rawi dan ada LG. Saya sedang menunggu. Oke, sebentar lagi Jonathan akan bergabung. Silahkan, Jonathan. Kalau secara usia, ya. Selamat sore. Selamat sore. Kalau secara Selamat usia, sore, Jonathan. Kalau secara usia, Jonathan ini senior saya. Sepuh ya, bukan sepuh ya. Saya banyak awalnya belajar dan melihat apa yang kemudian Jonathan lakukan. Jadi kita langsung ya cerita sedikit mengenai pertemuan-pertemuan kita sampai kemudian jadi satu. Baik. Saya itu mulai masuk ke dalam dunia film lewat TV series. Yang pertama betul-betul saya handle waktu itu adalah Jackie sebagai assistant directornya Tanaka. Juga kemudian pegang assistant choreography dan sorry, ada telepon masuk tadi. Sorry. So, sebentar ya. Jadi terus kemudian saya masuk di dalam produksi bersama timnya Om Tanaka pada saat itu. Lalu kemudian sampai pada saat Om Tanaka bisa dibilang pensiun awal, karena dia sempat 2 kali punya kegiatan lain yang memang harus dia lakukan, sehingga kemudian sempat berhenti dari Magma Entertainment. Dan pada saat kami kemudian jalan sendiri, saya pada saat itu bersama Iwan dan Uloh, 2 teman lama, dua rekan kerja saya. Nanti satu hari saya akan undang Uloh yang kemudian sekarang juga ada di dalam JCC Team sebagai salah satu dari tim koreografi kami. Tapi pada saat kemudian bersama Iwan dan Uloh, terus saya bikin, kan waktu sama Om Tanaka saya ikut di Jacqueline 1, Jacqueline 2, lalu kemudian kami bikin 2 Pelangi.
Nah, Dua Pelangi saya pertama kali mendirect, menyutradarai, didukung sama sempat disupervisi sama almarhum Abdul Qadir, sutradara yang membuat Borobudur. Ada satu cerita tentang dokter juga, apa saya lupa itu judulnya, tapi pokoknya beliau adalah salah satu orang yang sangat berjasa buat apa yang hari ini saya punya dalam perjalanan karir kami. Nah, lalu kemudian dari situ saya lewat Dua Pelangi cukup mendapat sambutan. Sebuah film itu mungkin salah satu film aksi laga series pertama di TV yang family dan anak-anak, karena dua tokoh utamanya itu adalah tiga tokoh utamanya adalah anak-anak usia di bawah 13 tahun. Ada Selfie, itu anak usu. Ada putri dari almarhum musisi terkenal Indonesia Billy J. Budiarjo. Juga ada Erik namanya, Erik Bagong kita panggilnya gitu. Lalu kemudian ada Franz Indonesianus. Oh, berarti 4. Oh enggak, Franz nggak ikut di, enggak, Dua Pelangi sudah nggak ikut. Pemeran utamanya waktu itu Nugi dan Ayunis Karman. Nah, dari situ kemudian dapat sambutan baik. Kami kemudian mengerjakan banyak proyek lagi, sampai akhirnya kemudian dalam proyek-proyek itu Jonathan waktu itu masih sebagai pemain. Masih ganteng. Ntar saya kasih lihat sedikit. Sekarang juga masih ganteng, tapi lebih mature sekarang. Nah, jadi terus kemudian tapi tergerakannya lihat, gue kasih lihat. Nah, jadi dari kemudian Jonathan bergabung sebagai pemain, awal-awalnya lebih banyak sebagai pemain, sampai kemudian pada saat kalau nggak salah pas lagi bikin Buceli, seriesnya Buceli, kalau gue nggak salah Jonathan tuh waktu itu datang ke lokasi di Grogol di pasar daging. Iya betul. Ya. Iya betul. Iya betul. Ya, lalu kemudian lu ngobrol, dan di situ kalau gue nggak salah, lu ngobrolnya waktu itu pertama sama Tanaka, bilangnya memang ada niat kemudian kepengen berkembang dan menjadi seorang action director atau stunt coordinator. Tapi kan kemudian Om Tanaka di situ memang sudah hanya bermain dan tidak memegang kendali penyutradaraan maupun koreografi ataupun stunt. Nah, setelah Buceli pun Om Tanaka dan Magma kembali kemudian masing-masing jalan sendiri. Jadi saya waktu itu pertama kali kemudian memang melihat Jonathan punya banyak kelebihan dalam hal bela diri. Acting pun menurut saya Jonathan punya pendalaman yang cukup baik, hanya sering kayak gitu tuh, malu-malu ketawa-tawa sendiri, kurang pede kayaknya. Padahal menurut saya dia main komedi bisa, main action dan jadi antagonis juga bisa. Jadi jadi kemudian akhirnya saya bersama Iwan dan Ulo waktu itu timnya sepakat untuk mengajak Jonathan bergabung di Elang. Jadi pertama kali Jonathan harusnya menjadi kembarannya Didi Yusuf. Salah. Maksudnya menjadi tim koreografi atau stunt koordinator, harusnya itu di seriesnya Elang. Benar nggak, Jo? Iya, betul. Benar ya? Dari situ kemudian kita mulai melakukan kerjasama, dan kalau misalnya mau lihat sedikit Jonathan di Elang, saya putar trailernya. Ini trailernya aja. Saya nggak muter seriesnya deh, seriesnya nanti aja. Sebentar ya. Oke, habis ini Jonathan bisa cerita. Lu banyak yang masuk nih, Jo. Ada Ricky, ada Yono, ada siapa lagi nih, banyak nih. Teman-teman lu juga banyak kayaknya deh. Oke. Nggak dari depan sekali nggak apa-apa ya. Dan kamu belum bilang kamu siapa dan mau apa kesini? Saya adalah orang yang paling sakit hati sama itu.
Mungkin. Aisyah orang baik. Dia nggak mungkin nyakitin siapapun. Oke, kamu cepat pulang sekarang dan tanggung jawab semua perbuatan kamu. Polisi mana? Kamu biarkan Elang masuk, lalu dia lolos Gak rahasia. Terus Daddy? Jadi kamu salah satu target operasi kami. Gak mungkin kamu bohong. Apa benar semua bisnis Daddy selama ini ilegal? Siapa yang bilang begitu? Jack atau Elang? Jadi salah apa sih sama kamu? Sampai kamu dendam begini. Julian, Kau rusak bisnis gue. Karena itu akan kuhancurkan semua yang kau Aku akan mulai dari Pit, Lala, atau anak-anak panti itu. Saya. Jadi tadi datang ke sini siapa? Ada apa ini sebetulnya? kita habisin aja bos. Masalah data kita di OIN, saya yang tanya. Sebelumnya saya sudah pernah kemarin, tapi sebagai orang. Memang Owen menjadikan kamu. Kamu akan masuk dan menyamar seluruh orang. Dia baru awal. Tapi kalau kau membongkar semua pengeluaran set, kau akan menyesal. Aku dengar mereka panggil atau bintang yang melamar aku. Meminta restu sama Bunda Lala dan Wajib untuk nikahin Julian. Kamu yakin Bintang? Kalau Julia masih hidup dan Naila gak jadi diadopsi, siapa yang bakal kamu pilih? Karena bagaimanapun juga kita mistake kan. Jangan kau coba. Jangan. Oke. Dan buat yang nonton, kalau lihat di ujung belakang tadi ada penampilan sedikit teaser dari salah satu dari tamu IG Live Charles Cinema Action Team satu hari nanti, tidak terlalu jauh. Oke Jo, silahkan take over dan kemudian coba cerita, apakah benar Elang itu pertama kali jadi action director atau stunt coordinator, atau sebelumnya udah pernah menangani film? Ya, sebelumnya sih kalau film sebelum Elang itu saya megang Ekspedisi Madewa ya. Terus ada beberapa film Kaliana Pictures yang kebetulan actionnya itu juga saya pegang, baru kemudian saya ke Elang waktu itu. Dan di Elang itu saya dapat pengalaman luar biasa sih. Karena di situ selain jadi stunt coordinator, saya juga banyak belajar dari Cak juga, Charles ya, sebagai action directornya. Ya, karena punya wawasan yang saya pikir saya banyak lihat saudara-saudara saat itu nggak ada gitu loh. Karena banyak kan masih saudara-saudara kita adalah yang masih yang produk-produk yang agak lama gitu loh. Nah, di Elang itu saya melihat hasil dari Elangnya itu
beda dengan film maksudnya sinetron series lainnya yang ada di Indonesia gitu, beda banget, apalagi ceritanya juga baru ya, mungkin di Indonesia belum pernah ada cerita agent atau gimana gitu, terus Iya. banyak adegan Mata-mata ya waktu itu spy. berantemnya, Agen rahasia. mendramatisir adegannya juga ada gitu. Saya lihat tantangan di saya di sana itu ada banyak hal yang baru, misalkan kayak adegan-adegan si Wingky Wiryawan fighting, apalagi dia kan bukan aktor action ya, Iya. tapi dia DJ. punya kemauan keras, iya, dia seorang DJ, tapi dia punya kemampuan acting yang bagus, kemudian dia juga mau berlatih yang bagus gitu loh, secara dengan dilatih sama kita sama Iwan, sama Ulo juga dia mau gitu loh, dia mau berusaha keras untuk bisa mewujudkan film ini sinetron ini jadi bagus gitu loh. Apalagi di sana kan ada juga yang sekarang udah jadi bintang juga, udah hebat kayak Joe Taslim di sana. Awal-awal mereka banyak di perkenalan kita dengan di Magma, selain di Bujeli, kemudian habis itu kan kita ada rasa, kita ketemu di sana ya, maksudnya secara itu benar-benar seperti kayak perjuangan gitu loh. Kayak Chandra di mukanya itu ada di Magma gitu loh. Asik. Oh iya, Kawah ya. Nah. Makanya sekarang namanya jadi Magma. Iya. Karena gini ya, bedanya ketika saya menggarap film di tempat lain ataupun sinetron tempat lain, yang paling utama itu adalah komunikasi ya. Komunikasi yang lancar tanpa ada rasa rasa takut untuk mengungkapkan ide-ide yang bagus atau apa gitu, takut nggak takut untuk itu, sehingga kolaborasinya itu bisa matching banget gitu loh, dan enak gitu loh, bisa diakalin, bahkan dengan pengalaman cara juga sebagai sutradara saat itu sama-sama bisa membuat ide dan hasil yang baru gitu loh. Itu sih. Terus saat itu juga ada tim-tim stan yang saya rekrut, kayak si Chef Hendra ikut gabung. Sekarang udah jadi leader di mana-mana. Oh iya, bintang iklan dia. Ya, tapi saya bangga sama mereka ya, karena sebagai stan mereka punya skill, mereka tetap mau berjuang, mau fight. Begitu juga dengan stan-stan kita yang sekarang, banyak ya, mereka mau berlatih, mau mendengarkan yang lebih pengalaman. Itu saya pikir hal-hal yang bagus sih. Itu dulu. Oke. Ini yang masuk cukup banyak nih. Ada di Safa dulu, mungkin ada sedikit beberapa teman-teman yang juga udah masuk. Ada Denira, ada Emil Kusumo, ada Ricky, ada Wang Wei ini from Korea, maybe the name is Wang Wei. Selain Elver yang memang juga dari Filipina, ada Luis Eko Kalianto, dah. Ya, itu yang lu dari Indonesia deh. Yang lu kenal, Elver, lu siapa ya? Iya. Hai, nice. Juga ada ada Bagus Bramanti. Itu Bagus Bramanti adalah penulis dari Pabrik Fiksi. Dia menulis banyak film-film Indonesia seperti Kartini, Talak 3, terus Mencari Hilal, dan sekarang menjadi penulis dan co-director bersama saya di Sobat Ambyar, film satu-satunya dan terakhir dari almarhum Didi Kempot yang sedang masih saya edit. So, halo Teguh. Wang Wei itu dari mana, Jo? Teman kita dulu mantan stan performance, sekarang udah jadi action director untuk TV juga. Oke, halo, salam kenal. Ya, udah berkembang lah, udah bagus dia Wang Wei. Pak Daniel. Oke. Dan ada stunt woman dan ada stunt woman dari Filipina ini, Jo. Namanya
itu kalau saya tidak salah sebentar, Victoria Cannon, is it? Hi, how are you? Nice to know you, and thank you for joining in. Ini staf om dari Filipina. Hopefully we can actually do something together with this friends from outside of Indonesia, Joe. So thank you for joining in. Now moving on to the next question is, kalau lu lihat sesuai dengan judul yang kemudian sekarang kita pasang di IG Live ini, apa ya kemudian yang membedakan antara film zaman dulu daripada saat lu masih di ujung film sebelum kemudian sempat mati suri, lalu kemudian masuk ke TV di zaman dulu dan sekarang yang kita kerjakan di bersama. Apa yang kemudian membedakan itu? Apakah lebih baik apa tidak lebih baik dari dulu, Joe? Ya. Kalau kita ngelihat perkembangan film kita kan dari tahun 70-80 tuh kita masa keemasan ya di sana ya. Mau drama, mau film-film silatnya. Di situ Indonesia banget kita ngelihatnya, ya kan? Kemudian di tahun 90 kan mati suri. Banyak film ya yang Teguh Julianto. Ada ya? Halo, udah tobat dia tapi. Tobat ini jangan. Nah, kemudian di tahun 2000 ke atas, mulai 2008 2009 kita ada ngeliat beberapa film kita seperti kayak Merantau, kemudian The Red, itu evolusinya tuh perubahannya tuh sangat drastis banget ya, karena apa yang ada di Indonesia yang orang waktu itu cuma mungkin Asia yang bisa ngeliat-ngeliat film-film kita, Menjaka Sembung atau apa bisa diputar di Malaysia atau apa ya negara-negara ASEAN. Tapi ketika mereka ngelihat bahwa kayak Merantau dan The Red itu bisa mendunia karena action silatnya, saya melihat perubahannya itu juga sangat sangat gratis ya, maju banget gitu loh, karena saya lihat kita maju dengan etnik kita, maksudnya dengan beda ya, kultur yang beda yang kita miliki daripada semua yang sines-sines dunia lain lakukan gitu loh. Mereka mungkin selama ini lebih ke Hong Kong atau ke Thailand atau ke Hollywood style atau apa, tiba-tiba dengan munculnya Merantau dan The Red dengan bintang-bintang baru itu membuat perubahan besar di perfilman nasional kita gitu loh. Begitu juga dengan di televisi, ya kan? Di sinetron-sinetron kita perubahannya itu kan dari zaman dulu masih kolosal, kemudian masuk ke action modern dengan masuknya Willy Dosen dulu, kemudian masuknya Charles, di Om Tanaka, di Jackie, Jacqueline, itu membuat perubahan-perubahan yang sangat terlihat banget jauh beda gitu loh. Dan mungkin industri sinetron kita saat itu maju ya, majunya di situ. Yeah. Hanya saja ada pergantian nih setelah layar lebar yang maju, kemudian sinetron kita yang actionnya agak terpuruk gitu loh. Nah kemudian yang action ini maju gitu. Kalau saya melihat dari situ secara evolusinya itu juga tergantung dari manusianya ya, maksudnya orang-orang yang kreatif, tenaga kreatif yang ada di sana, baik itu director, kru-krunya, stuntman-nya, koreografinya, itu juga sangat mempengaruhi gitu. Karena kita ngelihat udah banyak di tempat yang tepat, seperti kayak saat ini kita membentuk kayak JCC Action Team, di situ ada Kang Cecep, waduh masih muda tuh. Sebagai koreografi fighting, ada Charles juga, saya sebagai stunt koordinator gitu kan. Ini ngomong terus. Ya ini film saya masih masa muda ini. Ini Masih Jonathan kurus. usia 17 tahun, saudara-saudara sekalian.
ya perubahan-perubahan itu bisa terlihat di situ ya. Saya sih berharap dengan banyaknya bermunculan tim-tim action yang baru seperti kelompok-kelompok Java Sound Team, kelompok Piranha dan lain-lain membuat film Indonesia khususnya di bidang action itu bisa lebih maju karena tenaga-tenaga kreatif kita banyak belajar dan udah mumpuni di sana ya gitu. Gitu sih. Ini Jonathan waktu lagi di serial Masih muda nih. Jacqueline ini. Ini lagi di serial Jacqueline. Iya. Oke, kalau udah selesai cerita saya bunyiin sedikit. Sebentar. Ini saat TV Indonesia dulu masih boleh ada darah. Itu masih culun deh. Ganteng tapi Jo. Nah, kalau sekarang itu Jonathan. Nah, ini udah mulai nih. Ini Dengan setelah kacamatanya. masa-masa ininya nih. Ini dengan Ini kalau baju nggak salah penamastannya. Garuda 23 ini. Iya, ini Garuda 23. I live my heart in Lebanon. Ya ini timnya Ya Jonathan inilah nih. tim-tim saya. Iya, Jonathan. Sebenarnya tim-tim saya tuh banyak. Ya. Nah, ini semangat-semangat mereka ketika kita masih berlatih bersama. Rindu sih pengen seperti ini lagi. Maksudnya Tinggal tunggu rindu. panggilan filmnya. Oh, gue kira rindu masih bisa melakukan adegan atau gerakan seperti ini lagi. Dan mereka-mereka sekarang udah banyak yang berkembang sih. Banyak yang jadi stunt coordinator, jadi punya tim masing-masing. Tapi masih sering connect gitu. Ini kalau Jonathan sedang menyutradarai kira-kira seperti ini gayanya, saudara-saudara. Ya, Sudah lebih wise. Oke, terus sudah gitu sedikit ini ya, touch upon apa yang tadi Jonathan sempat bilang bahwa pas pertama kali ketemu di Elang ada beberapa hal yang buat Jonathan itu agak-agak terkejut dengan apa yang kemudian kita kerjakan karena begini. Jika dibandingkan dengan luar negeri, Indonesia itu punya keunikan sebetulnya kami banyak dari Indonesia yang kemudian bisa melakukan misalnya bermain adegan laga karena dasar bela diri yang baik, lalu kemudian juga punya keragaman bentuk bela diri yang baik, bahkan kayak silat aja ada begitu banyak aliran dari macam-macam daerah. At the same time, orang Indonesia juga cukup kreatif dalam misalnya membuat film dari segi teknis, cerita, dan banyak hal. Even bagus yang kemudian seorang penulis skenario yang sekarang menjadi co-director bersama saya di Sobat Ambyar, filmnya Didi Kempot. Itu juga punya passion untuk kemudian menulis banyak hal atau cerita tentang bela diri karena dia sendiri, kalau saya nggak salah, pernah karate, kalau gue nggak salah ya Gus ya. Gue kalau salah tolong dikasih tahu. Tapi intinya adalah bahwa dengan begitu banyak kekayaan materi untuk kemudian membuat sebuah film laga yang baik itu dari koreografi maupun dari kemampuan teknis. Di Indonesia film action unfortunately sampai sekarang justru malah mundur ya. Dulu pada tahun 70-80 sempat menjadi tuan rumah. Banyak orang Indonesia yang kemudian benar tuh kata bagus, dia pernah karate, dia bilang.
Os. menjadi tontonan pilihan bagi masyarakatnya. Tapi sekarang justru semakin ke belakang semakin banyak orang yang tidak percaya bahwa orang Indonesia itu bisa membuat film laga yang baik. Padahal kalau dilihat trailernya Elang yang tadi, baik dari segi apa yang kemudian dilihat dari gambar, pemain yang bukan pemain laga, tapi bisa menghadirkan adegan seperti itu dengan koreografi yang kemudian kami buat di lapangan. Itu TV series buat kami nggak ada tuh yang kemudian buat yang namanya video board, storyboard. Nggak Betul. pernah, karena nggak ada budgetnya dan tidak ada waktunya. Tidak ada. Jadi semua itu kita ciptakan di lapangan, kita datang lihat set, lalu kemudian kita berpikir dalam waktu mungkin setengah jam, and then we just do it. Dengan waktu yang hanya beberapa jam gitu. Jadi banyak hal yang kemudian kita lakukan untuk kemudian membuat inovasi-inovasi agar pada saat itu ya tidak dipandang sebelah mata. Jadi yang salah satu yang kemudian menjadi cukup menarik adalah begini. Kalau tadi ada lihat adegan yang ada mobilnya kemudian lompat lalu melintir oke lah, kalau nggak 360, 270 lah. Nah, pada Itu saat Charles yang melakukan. oh enggak, bukan. Gini, pada saat itu kita nggak punya budget buat hire Gatot. Gatot itu adalah seorang stunt stunt car driver ya, stunt car driver di Indonesia yang sangat terkenal. Pernah juga bahkan mengerjakan film-filmnya Rapi bersama Cindy Rothrock, David Bradley dan beberapa pemain asing yang pernah bikin film di Indonesia. Di teasernya Gatot Kaca kemarin kita kerja sama Gatot. So buat kami sebetulnya sangat menarik buat bekerja sama dengan seorang profesional. Tetapi kan pada saat kita pakai tenaga profesional, berarti mobilnya harus di-rigging, dibikin besi-besi untuk kemudian menjaga agar kalau ada apa-apa itu orangnya aman. Apalagi memang mobilnya sekarang mau diputar. Jadi dengan kondisi keadaan budget yang nggak punya duit, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang saya bilang kemudian kita cari mobil bekas. Lalu kemudian mobil bekasnya itu saya bilang yang penting bisa lari. Nggak bisa ngerem nggak apa-apa, yang penting bisa lari. Remnya kita bisa tahan, yang penting bisa lari, bisa ada masih ada tenaganya. Waktu itu yang hadir di sini juga ada yang namanya Haryono Parser, itu dulu DOP kita, sekarang sudah jadi line producer. Dia salah satu orang yang cukup mengejutkan dahi pada saat gue bilang nggak mau pokoknya mobilnya yang penting bisa lari. Terus siapa yang mau bawa? Udah ntar gue yang urus, saya bilang. Yang penting jangan bilang babe, soalnya bokap produser. Gue dimarahin kalau ketahuan. Direktur apaan nih katanya? Orang datang, investor datang mau lihat syuting, direkturnya malah salto di depan mobil. Ini apaan katanya? Tapi ya itulah gue gitu. So yang terjadi gue bilang gampang, ntar gue yang urus. Jadi mereka pikir gue yang bawa, padahal nggak mungkin. Jadi yang ada kemudian gue pakai boneka itu kemudian kita taruh di mobil, kita rigging sedemikian mungkin sehingga kemudian bisa diikat dan posisinya nggak lepas. Lalu mobilnya itu kemudian kita ganjel pakai bata atau kayu pada saat itu, kita ikat supaya kemudian kalau kayak di film-film tuh kalau ada mobil mau diterbangin ke jurang gitu. Nah itu kira-kira begitu ceritanya. Jadi kita nyari tempat yang jalanannya itu ada sedikit tanjakan untuk dia lompat, lalu bawahnya tuh kayak ada turunan atau bukit turunan atau curang kecil gitu loh. Itu di daerah masih di sekitar Serpong, waktu itu masih kosong. Jadi saya bilang ini mobil tinggal kita arahin, kita gas sekuat-kuatnya, terus nanti kemudian kita jalanin ke sana, kan di bawah itu jurang kecil. Ya kan kalau lihat balik nggak apa-apa, saya bilang udah berhenti mobilnya, baru kita turun, kita pasang 4 kamera. Terus yang nyopir siapa gitu kan, nggak mungkin lo yang bawa. Begitu mereka tahu itu yang mau gue kerjakan dan mobilnya kan pasti pecok-pecok, saya bilang nggak, bukan gue yang bawa. Jadi kan pakai boneka. Ya terus yang ngegas siapa gitu? Enggak, kita ganjel. Gimana ganjelnya itu, begitu diganjel kan mobilnya jalan. Masa sambil ganjel kita lari-lari di pinggir mobil kita lepas? Enggak, kita pakai dongkrak gue bilang. Jadi mobilnya kita naikin pakai dongkrak. Begitu dia naik di belakang dongkrak, begitu udah jalannya rodanya muter udah kencang, dongkraknya kita tarik kan dia turun jalan, saya bilang. Begitu jalan nyampe ditanyakan dia lompat beres dan saya bilang. So yang terjadi kita tuh pakai berbagai macam cara yang sangat primitif yang kalau di luar negeri dengan persoalan insurance kita udah kena stop ya, udah nggak bakal bisa kerja. Yang dilakukan dengan segala hormat ya, tanpa bermaksud kemudian menganggap remeh atau pencapaian seseorang. Yang dilakukan di film Extraction yang memang banyak mendapat perhatian dengan salah satu DOP-nya atau direkturnya yang kemudian atau action director yang diikat, dibikin dipakai bangku di depan mobil, dipakai untuk ngejar. Itu dulu waktu lagi tahun masih 95, gue diikat Tanaka di depan mobil Jeep, kemudian disuruh ngejar itu
ngejar mobil pickup itu kalau yang bawa ngantuk atau melenceng kemudian kena hantem, gua nggak ada jagaan sama sekali. Itu yang terjadi, dan itu kemudian kita lakukan karena memang kepengen bikin sesuatu yang baik, kepengen bikin sesuatu yang berbeda dan bisa dapat eksistensi aja gitu, bahwa kemudian nggak dianggap remeh gitu nanti film action kita di mata penontonnya. Nah, jadi yang kami lakukan senekat-nekat itu tuh. Yang terjadi kemudian pada saat kita mau syuting, kita udah siapin tempat, udah siapin segala macam. 1 hari sebelumnya kita reki. Pada saat besok malamnya kita syuting dulu dari tempat mana, karena kan lagi-lagi soal budget ya. Jadi paginya kita mesti syuting dulu tempat mana. Kita baru sampai di sana itu jam 12 malam. Setelah udah gitu, nyampe di sana kita siap-siap, kita pasang lampu dan segala macam. Tempatnya gelap sekali karena memang belum ada orang yang tinggal. Yang kita lupa, yang kita nggak adalah habis hujan, bawahnya itu tanah. Karena kan dia kayak jurang. Habis hujan. Itu nggak kepikiran, karena lagi-lagi juga nyampe di situ udah malam, kita ngejar takut seburu terang. So yang terjadi, begitu udah kamera take, jadi kan ini kayak jurang, ini dia jalan di jurang. Mobil dari sini nanti naik gitu ya. Di bawah sini kita naruh 2 kamera. 2 dari samping, jadi ngambil mobilnya terbang, 1 ngambil mobilnya datang gitu ke mobil. Dengan jagaan bahwa kalau mobilnya kemari, kita geser sedikit dong. Jadi mobilnya kira-kira ntar jadinya begini. Zut, tuh. Oke, udah nih. Taruh, pegang, udah siap. Waktu itu yang mau pegang, ada satu sutradara yang mau ikut belajar bikin film action, namanya Putu Wijaya dari Indosiar. Dia sutradara di film fantasianya Indosiar yang ada Cut Mini sama Matias Mucus. Jadi kemudian yang terjadi, kita udah siap, gas udah ditekan habis-habis, udah diganjel, diikat, mobil udah berputar, dan begitu kita tarik itu dongkraknya, dengan harapan mobilnya udah kita ukur jalan kan. Yang terjadi karena itu dia licin bawahnya, jadi dia nggak begini, nggak cet gitu. Yang terjadi dia gini, cet, dia geser. Jadi dari sini dia geser jadi begini. Jadi kemudian nyamperin kamera dong. Jadi yang lucu itu, parahnya si Putu itu yang ini, dia bilang, wah kan orang Bali. Kira-kira ya, mungkin kalau bahasanya salah loh, tolong dimaafkan, tapi kira-kira dia bilang, Charles, aku mau coba, dia bilang. Aku pegang kamera, dia bilang. Aku bisa pegang kamera. Aku di bawah ya. Nanti kamu kasih tahu aku mesti ngapain. Saya bilang, di bawah itu ntar dideketin mobil. Ya kan kemarin kalian coba, aku lihat aman. Aku mau coba, dia bilang. Ya sudah, silahkan, saya bilang. Ya peganglah kamera di bawah. Jadi dia udah berpikir dengan kamera begini, mobilnya akan datangnya ke sebelah sini. Jadi begitu pas dia di bawah, tahu-tahu mobilnya nyampe situ. Itu dengar waktu lagi dia bilang, "Mak," gitu kan. Jadi mobil datang, dia teriak, "Mak." Jadi kamera itu baru gini, mobil ujungnya muncul, itu kameranya terus ke atas, gambarnya hilang. Jadi nggak ada gambarnya. Karena si Putu langsung ke belakang, kamera itu ada yang jaga. Dan yang terjadi kemudian mobilnya guling dan segala macam, safety terjaga karena memang kita nyiapin banyak orang untuk jaga kamera dan teman-teman. So tidak ada yang luka, tidak ada kecelakaan sama sekali. Tapi kan shotnya nggak dapat karena ke atas. Yang ada mobil mesti kita ulang, gimana cara kita ulangnya, dan that's another story karena panjang, bagaimana kita ngetok-ketok dan kemudian sampai dia jalan lagi. Tapi intinya kemudian hari itu Putri bilang, Charles, saya mungkin ini minggu terakhir aku ikut. Charles hebat bikin film. Semua hebat, Kulo, Iwan hebat, Jonathan hebat. Tapi kalian berani mati, saya nggak berani mati, dia bilang. Saya baru tahu kalau bikin film di Indonesia ini mesti berani mati. Jadi saya minggu ini terakhir, habis ini saya nggak ikut lagi. Itu yang terjadi di kita. Nanti another day saya akan cerita bagaimana pada saat ada orang asing datang ngelihat kita syuting dari Australia, dan dia ngeliat adegan bakaran yang ada di trailernya Elang tadi, yang satu body itu kemudian dibakar. Kita dibilang magic, kita dibilang voodoo filmmaker dan segala macam, karena mereka bilang itu di luar negeri nggak ada nih yang syuting pakai beginian. Kita kalau bikin adegan bakar, orang lain kan pakai apa ya, gel api, pakai ya pakai special fire suit. Sekarang ada. Zaman kita bikin Elang 2005-2006, kita pakai gedebong pisang, teman-teman. I kid you not. Ini serius nggak bohong. Pakai gedebong pisang, pakai kawat,
senjata utamanya adalah karung basah dan air seember. Oh, sama balsam Itu gitu ya. banana Wah, skin. hanya untuk kemudian eksis bisa melakukan apa yang dilakukan filmmaker lain di luar negeri. Dan pada saat waktu lagi Elang hadir di TV sebagai TV series, banyak orang yang bilang ini film, ini bukan series. Jadi kita kemudian Setuju. bersama teman-teman Antv mencoba untuk memutar pilot episode-nya di CGV pada saat itu baru buka. Jadi kita bikin special screening for free. Satu harian saya berdiri menjual tiket gratis, jadi membagikan tiket di depan CGV di Mall Grand Indonesia dari beberapa lantai, mengajak orang-orang untuk datang nonton. Dan Rianti Cartwright waktu itu lagi sangat terkenal, DJ Winky waktu itu juga sangat terkenal, dan film-filmnya banyak sekali yang bermain. Kalau nggak salah Winky juga baru habis menang Piala Citra dari film Badai Pasti Berlalu. Badai Pasti Berlalu. Ada Sandra Dewi pada saat itu masih pemunculan pertama, kemudian ke Quickie Express. Ray Said tapi setelah lama tidak muncul, di situ muncul kembali, dan sampai hari ini kita lihat Om Ray bersama kita menghiasi layar kaca dan layar lebar. Tapi ya uniknya 95% dari orang yang saya bagi tiket gratis itu nggak ada yang mau datang. Bahkan saya dikuliahi sama seorang bapak-bapak dari Makassar. Apa ini, nonton apa? Nonton gratis? Ya mau nonton gratis, tiket sudah dipegang. Saya bilang, oh, ini film apa? Amerika apa film Hong Kong? Dia bilang, action ya? Film Amerika apa film Indonesia apa? Saya bilang, hah, film Indonesia? Mana ada film Indonesia bikin action? Ada sih Pak, bahkan saya bilang ini nanti mainnya di TV. Sinetron, dia bilang. Sinetron apa? Dia bilang, sinetron mana ada yang bagus? Lalu saya dimarah-marahin kemudian, dan bahkan dikasih petuah oleh bapak yang sangat baik itu bahwa kamu bikin sinetron, iya, coba ya kasih tahu, atau kamu camkan ini, bikin sinetron, jangan kemudian ibu tiri bully anak tiri dan orang-orang kecil. Dia bilang itu nggak mengajarkan yang baik. Ya, pengalaman yang sangat luar biasa, karena sebetulnya pada saat memang orang-orang yang ikut nonton dan akhirnya kemudian mau mencoba untuk nonton, semua pada saat keluar sangat surprise dan malah memberikan dukungan yang luar biasa. Jadi itu salah satu tantangan kami kemudian untuk sampai hari ini mencoba untuk terus melakukan apa yang kita bisa. Ya seperti tadi yang Jonathan bilang, banyak teman-teman yang kemudian dari saat itu bergabung dan sekarang sudah hebat. Ada Mas Iksan, Sound, hai. Sehat-sehat. Bahkan Joe Taslim pemunculan kedua di Elang. Setelah perdana itu munculnya sama Wulan Guritno di episode akhirnya Buceli. Oh, iya. Di Buceli pertama kali gue ketemu Joe, waktu itu masih atlet. Lalu di Elang, lalu kemudian dia ikut ke Rasa, bahkan jadi assistant director 3 kalau gue nggak salah. Ya teman-teman seperjuangan lah yang kemudian sekarang semakin hari semakin hebat. Ada Aryo Anindito, art director kita di Finding Sri Mulat. Halo Aryo, terima kasih gabung. Ya ceritanya pokoknya seru, tapi bahwa yang Joe bilang ada perbedaan ya antara perfilman pada zaman dulu dan sekarang. TV juga cukup banyak perbedaan. Ada yang maju, tetapi tantangan untuk kemudian membuat film action yang jelas-jelas budgetnya akan 2 bahkan 3 kali lipat dari film drama atau film komedi atau romance yang saat ini justru film action itu belum menjadi tuan rumah di Indonesia, punya tantangan yang cukup menarik yang harus kita sikapi. Nah, JCC adalah salah satu dari usaha kami untuk bergabung dengan banyak teman termasuk Kang Cecep, ya untuk terus melakukan apa yang kita bisa dan mengembangkan entah itu seni bela diri, entah itu teknik penceritaan maupun pembuatan film-film action. Syukur-syukur adalah industri perfilman laga sendiri dari Indonesia ya. Nah, jadi saya sih apa Jo? Silakan tambahkan. Ya, kalau saya sih yakin karena begini, Chandra di muka kita itu udah kita lakukan dengan budget-budget murah zaman dulu, ya kan? Itu kita bisa melakukan adegan-adegan yang hebat. Saya yakin ketika kita masuk produksi yang normal,
dengan big budget seperti keadaan sekarang ini, walaupun sekarang lagi pandemi COVID ya, tapi ketika kita masuk dalam film action yang benar-benar budgetnya ada, saya yakin kita bisa lebih bisa membuat yang lebih dari itu gitu loh, karena semuanya ditopang gitu loh. Amin. Karena secara pengalaman kita udah bisa melakukan semuanya itu, tinggal kesempatan. Nah, kesempatan itu yang harus kita raih ke depannya. Terus kita bikin perbedaan agar film nasional kita bisa maju ke depannya, dan itulah gunanya kenapa saya mau gabung di JCC. Dan Karena kita selain punya tim yang hebat. betul, dan selain bahwa kemudian perlu ada kesempatan yang datang, tapi kita juga perlu siap untuk menerima saat kesempatan itu datang kan. Ya, siap. Nah, so Betul. berhubung 15 menit lagi live chat berakhir, saya mau memperlihatkan bahwa Jonathan Ozoh ini memang sebetulnya sangat siap. Sangat siap. Bahkan dengan usia dan bentuk yang sudah lebih kekinian, beliau masih mampu melakukan ini. Ini spesial sekali buat semua yang bisa lihat. Sangat tidak banyak orang yang bisa melihat ini. Ini adalah video board dari salah satu desain yang kami lakukan untuk sebuah film yang sempat hendak kita buat, tetapi kemudian akhirnya tidak sekarang lah, tidak saatnya, tidak sekarang. Belum beruntung gitu. Ya, nah ini Jonathan. Ya, sudah berubah bentuknya, ada yang tertawa. Tapi lihat pada saat dia sudah bergerak dan lihat aktingnya coba. Dahsyat tuh. Kenapa? Karena ditahan. Hanya dengan jari. Lihat bagaimana di koreografi ini juga kemudian akan nampak gerakan-gerakan dari silat klasik yang kemudian kita gabungkan dengan pergerakan maupun teknik pembuatan film-film modern. Lihat stance-nya. Sangat tidak biasa. Langsung diganti sama yang enteng. Oke, segitu dulu ya. Karena ini sebetulnya nanti satu hari akan saya perlihatkan ke teman-teman yang lain. Tapi mungkin sesinya agak berbeda. Jadi terakhir mungkin menjelang sudahan hampir sisa 13 menit. Apa yang mau disampaikan, Jo? Ya, saya ingin sampaikan aja bahwa sebagai stand koordinator ya, tetap harus mengasah kemampuan, skill kita, banyak nonton film supaya kita juga nggak ketinggalan. Kemudian buat teman-teman stand lebih memperbaiki skillnya, karena kan cita-cita kita juga sama ya. Ketika kalian pengen dihargai, kalian juga harus punya skill yang mumpuni untuk dibayar sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian saya sebagai stand koordinator akan berusaha selalu membantu teman-teman, menolong teman-teman untuk bisa tampil, untuk bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik di film-film action nasional maupun internasional. Saya juga mau kita belajar sama-sama, belajar safety, belajar mendalami bagaimana koreografi action itu dibuat, bagaimana fighting koreografi itu dibuat, bagaimana mempersiapkan semua adegan-adegan film action itu dibuat. Jadi semuanya itu dalam kerangka yang bisa menjadikan hasil yang lebih baik, juga aman dan berpenghasilan lebih baik. Setuju. Gitu, ya. Setuju. Dan kalau mungkin boleh sedikit tambahin, di zaman yang kemudian memang sekarang pasti saya yakin nggak gampang ya buat banyak teman-teman, kondisi corona ini yang kemudian nggak ada satu kejelasan pasti tentang kapan ini semua akan berakhir atau bagaimana kemudian ini akan
berjalan new normal itu seperti apa. Semua masih perlu waktu, perlu pembuktian. Ya kalau menurut saya yang penting kita tidak berhenti untuk kemudian berusaha dan percaya sih. Apa yang kita bisa lakukan dari rumah ini kemudian sekarang ya harus kita lakukan. Kalau saya dengan apa yang sedang saya kerjakan, dengan editing yang sedang saya lakukan, kemudian juga saya usahakan untuk menjadi tetap yang terbaik yang bisa saya kerjakan, sambil tidak melupakan kemudian apa yang kita niatkan dengan JCC untuk misalnya membuat short movie. Itu pun tetap masih menjadi rancangan dan rencana kami ke depan bersama Kang Cecep dan timnya. Intinya memang pokoknya semua yang kita niatkan, mari kita cari jalannya untuk kita lakukan, kita wujudkan, karena jika itu memang direstui oleh yang di atas, jalannya pasti ada sih. Amin. Ya, Amin. kalau gue bilang sih itu pasti akan ada. Kapan dan bagaimana caranya ya mari kita bersiap pasrah dan ya ini aja. Yakin bahwa itu kemudian pada saat datang kita harus siap untuk melakukannya, dan ya percaya bahwa satu hari itu kemudian juga akan menjadi kenyataan yang mudah-mudahan lebih baik dari apa yang kita lihat hari ini. Amin. Pasti. Di live IG ini juga kemudian menjadi salah satu cara untuk kita melakukan apa yang kita bisa untuk berbagi. Kalau tadi ada yang bilang ada ilmu baru dari CG hari ini, bukan ilmu yang kemudian perlu diikuti, karena itu adalah cara-cara yang sebetulnya menantang maut dan sangat menguji nyali. Enggak, saya sarankan ya, itu berbagi pengalaman yang kalau yang mau diikuti adalah bahwa kemudian kita tidak pernah berhenti untuk mencoba. Caranya boleh tidak tepat, caranya boleh masih salah gitu loh, belum yang terbaik misalnya, tetapi bahwa kami punya niat, kesiapan dan keberanian untuk terus mencoba, itu yang membuat kami sampai hari ini masih terus bertahan dan bisa menghasilkan karya-karya yang baik. So ya, life must go on kan, dan kalau bicara show must go on, next week kemarin kita hint bahwa tamu yang datang itu adalah seorang Sri Kandi. Jadi pilihannya kenapa dia? Karena dia adalah salah satu aktor laga di Indonesia yang saya paling ingin kerja bareng. Ada keunikan dari apa yang kemudian dia lakukan, dari mana latar dia kemudian datang, dan apa yang membawa dia sampai hari ini. Menurut saya sangat unik dan sangat menggerakkan saya untuk kemudian kepengen sekali kerja bareng dia. Terutama semoga di sebuah film produksi laga ya. Walaupun I don't mind kerja sama di film drama atau romance ataupun komedi. Dia adalah Julia Estelle. So minggu depan JCC Action Team akan kedatangan tamu Julia Estelle di Charles Ghazali Action Cinema. Julia akan berbagi, akan ngobrol tentang apa yang kemudian dia alami, apa yang dia inginkan, dan bagaimana sebetulnya kita pernah punya sebuah kesempatan yang mau kita capai, sebuah cita-cita yang mau kita capai bersama, yang akhirnya sekarang harus kita tunda. Dan akan saya putarkan juga sebuah klip video board yang baru dengan desain-desain yang juga sangat spektakuler yang kami buatkan untuk Juli sebetulnya. Silahkan kemudian ditunggu minggu depan di jam yang sama, Jumat jam 4. Mungkin kalau mau bertanya boleh disiapkan, karena pertanyaan kalau masuk di awal saya akan lebih cepat kemudian bisa membaca dan mungkin membagi waktunya untuk bertanya. Ini sisa 5 menit terakhir. Ada yang mau bertanya ke Jonathan atau saya? Mungkin sebagai penutup, jika ada, saya akan berbagi. Ya, ini yang lagi saya kerjain. Kalau teman-teman datang ke kantor, di monitor saya yang kelihatan adalah gambarnya ini. Salah satu image terakhir dari almarhum Didi Kempot. Mas Didi almarhum. Ya, juga karakter yang sangat luar biasa, unik.
master dari campur sari yang Setuju. sangat bersahaja. Ya namanya memang Charles Ghazali action cinema sih, but I don't mind untuk ngomongin hal-hal yang bukan action once in a while. Lalu kemudian kita akan melakukan perputaran, jadi dalam sebulan itu ada 1 sampai 2 bintang tamu, teman-teman yang pernah bekerja atau yang kita kepengen kerja bareng. Sisanya kemudian saya akan tetap mengajak Kang Cecep dan Jonathan untuk bergabung. So, ya kalau ada pertanyaan atau apa, boleh disiapkan dan disubmit pada saat live chatnya kemudian dimulai. Ya, kalau kita bisa berbagi dan kemudian memberikan apa yang kita bisa. Karena kita sebenarnya punya cita-cita mau bikin sekolah ya, Jo. Sekolah. Kita sama Kang Cecep tuh punya cita-cita bertiga sama Linda sebetulnya, sama Linda Gozali. Ya, sama Linda. Kepengen bikin sekolah stand. ini, sekolah action, sekolah stand, betul, sekolah koreografi. Karena sangat tidak nggak segampang yang kemudian dikira orang dalam membuat film action. Ada teman-teman yang juga sudah melakukan hal-hal yang baik dan proper, tapi juga banyak teman-teman yang kemudian masih ya melakukan banyak hal dengan mungkin pengalaman yang kurang atau menggampangkan banyak hal, terutama soal safety sih kalau menurut saya. Gitu. Jadi ya itu sih PR di Indonesia buat kita stand koordinator, ya itu safety sih. Harus kita seriusi supaya apa? Meminimalis apa kecelakaan nggak perlu ya. Iya, kayak gitu-gitu sih. Dan ya penting banget ya itu buat apa tim-tim staf produksi juga, bahwa safety itu sangat nomor 1. Sama kalau kita produksi dengan luar kan mereka selalu number 1 ya. Ketika safety officer bilang nih syuting nggak boleh jalan, nggak boleh dilakukan, ya produksi berhenti mereka. Di Indonesia kan nggak mungkin kayak gitu. Yeah. Harus ada win-win solution gitu. Ya dan mungkin saya juga akan ngajak kapan-kapan kayak teman-teman dari penulis kayak Bagus Pramanti atau teman-teman Public Fiction untuk join GEA dengan konsep-konsep apa ya, New Age filmmaking atau New Age cinema gitu, kemudian untuk hadir dan bicara. Karena selain ngomongin konsep film action yang belakangan justru hadir dari luar negeri, bahwa action itu kan sebenarnya juga perlu drama ya, karena lagi-lagi tetap itu adalah storytelling harus, ya. Storytelling. Yang melakukan adegan laga itu kan bukan robot atau mungkin transformer gitu. Even transformer punya karakter, punya latar belakang siapa dia, namanya siapa, suaranya kemudian kayak apa. Itu kan karakter masing-masing akan membentuk pergerakan dia, siapa dia, jati dirinya, gesture-nya. Dan itu kemudian pada saat kita membuat sebuah adegan laga, action director yang baik atau koreografer yang baik atau stunt coordinator yang baik akan memikirkan bahkan hal-hal seperti itu. Jadi nggak cuma hanya sekedar pukulannya bagus, kenceng, nyaris, tipis, atau tendangannya lurus, cepat, punya power, tapi bahwa kemudian siapa yang melakukan itu, dasarnya apa, dan itu akan membuat bentuk, ritme, langkah, gerak, dan tenaganya itu akan berbeda-beda. Ya, emosinya ya. Karena memang luar negeri, terutama Hollywood dengan budget-budget besarnya, Korea gitu dengan budget-budget besarnya, melakukan banyak hal yang bisa mereka lakukan pada film-film action mereka. Dengan budget yang kita tidak punya seperti mereka, kita justru harus mengedepankan banyak hal yang datang dari segi keunikan koreografi, kekuatan dari karakter dan cerita, sehingga kemudian film kita tidak hanya dikenal dan dilihat dari misalnya kesadisannya atau banyaknya darah atau apapun itu. Saya nggak main sadis, saya nggak main darah. Tetapi buat saya, kalau itu muncul di film, perlu ada alasan yang kuat untuk itu kemudian hadir sehingga ada justifikasi dari apa yang kemudian dilihat. Gitu loh. Oke, teman-teman semua. So, waktu tinggal 1 menit dan kita akhiri apa yang sudah kita lakukan di minggu kedua. Semoga yang sudah hadir berkenan. Semoga ke depan makin banyak yang hadir sehingga kita masih makin bisa berbagi, dan sangat-sangat kepingin dengar pertanyaan dari teman-teman semua, sehingga kemudian apa yang kami punya juga kadang-kadang yang mungkin tidak terpikir bisa kita bagi pada saat pertemuan kita di IG Live seperti hari ini. Oke, Jonathan, terima kasih.
safe Terima kasih ya. always di rumah Ya. ya sama keluarga dan anak-anak. Thank you. Buat semua Thank juga you. yang udah hadir, teman-teman terima kasih. Dari Magma ada Amin. Yono, Ya. ada LG, ada Dr. Made, ada Daniel Dokter, semuanya Ya. terima kasih. Kapan-kapan saya akan undang Teman-teman Daniel juga. Dokter buat ribut bahas film action favorit kami. Karena dia tuh kalau Oke. ngomongin film